Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan jamaah sholat maghrib di Surau Al-Islah Shah Alam yang dirahmati oleh Allah, para pengerusi atau takmir Surau Al-Islah yang kita muliakan bersama-sama, dan tak lupa akhina fillah Al-Sayyid Amru wa jami'il asatidzah yang datang di tempat ini. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini saya bisa bersilaturahim dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari pertama kedatangan saya di Malaysia kali ini. Mohon maaf bila mana terlihat wajah saya tampak lelah, mungkin kurang senyum nanti ya, karena tadi turun dari bandara, dari kapal terbang langsung dibawa ke sini. Sebenarnya inginnya ya sedikit ada istirahatnya gitu ya, tapi katanya Said Amru, wah kalau mau istirahat di tempat saya nanti jamnya ini lama, nanti datang lagi sulit lagi gitu. Ya sudahlah, dikatakan ad-dhaif kal mayyit, tamu itu seperti mayit, jadi dibawa kemana saja dengan kerandanya, dengan katilnya, ya sudahlah, mau ke timur, ke barat ya terserah yang membawa kan gitu. Karena beliau yang menjemput, ya sudah. Jadi saya, kata orang Indonesia, pasrah katanya, pasrah, bismillahirrahmanirrahim. Namun pun demikian, bila mana ada hal-hal yang kurang dalam penyampaian, tentu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Keinginan kita semua adalah memberikan yang terbaik, tapi kemampuan dan segala hal itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyambut datangnya bulan Muharram, yaitu bulan yang sangat mulia. Bulan ini dihormati bukan sekedar oleh kita umat Islam, tapi bulan yang sangat mulia ini dihormati dari masa ke masa, dan banyak hal atau peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram, sehingga bulan ini menjadi bulan yang sangat fenomenal, bulan yang sangat luar biasa. Tentu ada bulan-bulan lain kalau dinisbatkan pada umat Islam sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Tapi kita tidak bicara bulan Ramadan karena sekarang masanya adalah masa masuk bulan Muharram ya. Kita tidak bicara bulan Ramadan tentunya. Nanti kalau datang bulan Ramadan, maka kita akan cakap-cakap tentang bulan Ramadan. Sekarang yang tepat kita membahas tentang apa itu bulan Muharram. Bulan Muharram sendiri itu maknanya banyak. Bisa diartikan Al-Muharram dari kalimat Al-Hurum, itu kehormatan, kemuliaan, bulan yang sangat mulia. Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang sangat mulia. Tapi juga Muharram bisa diambil dari kalimat Al-Haram.
alias banyak sesuatu yang di bulan-bulan lain itu halal, tapi untuk masuk bulan Muharram ini menjadi tidak boleh, alias diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Ashurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, ini juga bukan sekedar satu bulan ini, bulan Muharram, tapi bulan Muharram termasuk dari 4 bulan yang sangat mulia yang dikatakan Al-Ashurul Hurum, 4 bulan yang sangat mulia. Satu dari 4 bulan ini yang terpisah yaitu bulan Rajab. Kemudian 3 yang mutawaliyat atau berkelanjutan, yaitu pertama bulan Dzulqa'dah, dilanjut dengan bulan Dzulhijjah, dan sekarang masuk bulan Muharram. Ini 3 bulan yang berturut-turut, mutawaliyat, berturut-turut. Dinamakan Al-Ashurul Hurum, bulan-bulan yang sangat mulia, dan juga di situ bisa dikatakan bulan-bulan yang dalam kutip diharamkan oleh Allah perbuatan yang halal di bulan lain, tapi tatkala masuk 4 bulan ini hal itu menjadi haram untuk dilakukan. Apa itu? Sesuatu yang di bulan lain halal tapi di bulan ini menjadi haram. Antara lain di dalam Al-Quran diterangkan, yas'alunaka anisyahril haram qitalun fihi. Mereka bertanya tentang bulan Muharram menurut satu pendapat, atau Al-Ashurul Hurum, 4 bulan yang mulia itu, qitalun fihi, tentang hukum perang di bulan-bulan tersebut. Jadi ada pendapat mengatakan di bulan Muharram, tapi yang kuat adalah 4 bulan yang tadi saya terangkan, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Tentang qitalun fihi, gimana hukumnya perang pada bulan-bulan itu, maka Allah perintah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kul, katakanlah, ya, artinya ya Muhammad, katakanlah ya Nabi Muhammad, kul qitalun fihi kabir, perang pada bulan-bulan itu dosanya besar. Padahal di bulan-bulan lain boleh. Ya, ini tentu pembahasannya sangat luas. Saya tidak akan memerinci, tapi sekedar untuk memberitahukan bahwasanya bulan Al-Ashurul Hurum, khususnya bulan Muharram ini, bahwa kita harus menghormati bulan yang sekarang kita berada di dalamnya. Perang yang semestinya boleh itu menjadi diharamkan karena masuk Al-Ashurul Hurum. Sebab-sebabnya banyak, ya. Saya tidak membahasnya karena bukan wilayah kita membahas tentang fikih boleh perang atau tidak boleh perang, ya. Kita bukan itu, tapi kita mencoba untuk mencermati gimana sih fadilah, keutamaan, dan apa yang terjadi pada bulan Muharram kali ini. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, pada Al-Ashurul Hurum, khususnya bulan Muharram itu, Allah SWT menurunkan banyak rahmat-rahmat, hidayat, bahkan maghfirah, ampunan-ampunan ini banyak diturunkan oleh Allah SWT pada bulan Muharram. Kita masih ingat ya bapak kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, tatkala peristiwa beliau bersalah kepada Allah SWT, tatkala dilarang untuk memakan satu buah yang ada di surga, yang oleh iblis dikatakan ini adalah syajaratul khuld, ini adalah buah kekekalan. Kalau engkau makan buah ini, ya, kalau engkau makan buah ini, niscaya engkau akan kekal selama-lamanya di surga. Padahal sebelumnya Allah perintah kepada Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa, Allah perintah menunjuk satu buah, fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Engkau jangan mendekat kepada
pohon ini kalau engkau mendekat dan memakannya, fatakuna minadh-dhalimin, maka engkau akan menjadi orang-orang yang zalim. Tapi ya namanya iblis, ini iblis juga mempunyai anak cucu, ya, anak pianak yang namanya syaitan. Setan-setan ini, mereka ini tidak mau menyerah. Setan ini luar biasa ini. Setan ini giat dan pandai setan ini, ya. Setan ini dinamakan syaitona karena dia memang tidak mau menyerah. Sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia sekelas apapun, maka lawannya juga setan sekelas dia. Kalau ada seorang profesor muslim, ya, dengan segala macam keilmuannya, maka lawannya pun ya sama, di kalangan setan tapi juga kelas profesor. Begitu. Kalau menghadapi seorang ulama atau tokoh, maka di kalangan setan pun juga mereka ada tokoh-tokoh yang menggoda para ulama tersebut, hingga tinggal ditunggu ulama ini kalah atau menang menghadapi setan. Nabi Adam alaihissalam mempunyai lawan juga yang ulet, lawannya ini tangguh, yaitu iblis. Baik, ini kita mereview ulang ya riwayat-riwayat yang sering kita dengarkan dari guru-guru kita ya. Nah, kembali lagi tatkala Nabi Adam alaihissalam dengan Ibu Hawa dirayu oleh iblis yang dari bangsa setan tersebut, wa kana minal jinni, dan itu adalah dari jenis bangsa jin. Fa fasaqu an amri rabbi, lantas dia fasik, menolak an amri rabbi, terhadap perintah Tuhannya. Perintah sini adalah syariat, yaitu makhluk yang pertama kali menentang syariat Allah adalah iblis, laknatullah alaih. Ya. Nah, kemudian iblis ini merayu Nabi Adam dan Ibu Hawa sampai beliau berdua terjerumus mendekati pohon yang dilarang oleh Allah SWT, kemudian bahkan memakan, dan yang memberi nama pertama pohon itu dengan pohon khuld, atau kalau orang Indonesia atau mungkin bangsa Melayu mengatakan buah koldi, sebenarnya adalah dari kalimat buah khuldi, yang penamaan itu pertama kali dinamakan atau disebutkan oleh iblis. Ini adalah syajaratul khuld, ini adalah pohon kekekalan. Hai Adam, kalau engkau memakannya, maka engkau akan kekal selama-lamanya di surga. Begitu rayuannya. Ya. Nah, sampailah secara ringkas Nabi Adam dan Ibu Hawa terperdaya, tertipu, maka beliau berdua mencicipi buah khuld yang pada akhirnya Allah murka, Allah marah, kemudian menghukum beliau berdua atau Nabi Adam dan Ibu Hawa. Tapi beliau berdua, orang tua kita yang ada di surga itu, kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ampun ya, dan permohonan ampun itu diterima oleh Allah SWT, dan itu menurut sebagian ulama terjadi pada bulan Muharram ya. Jadi ampunan Allah SWT kepada Nabi Adam diberikan pada bulan Muharram. Sebagian mengatakan tepatnya tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, hari yang ke-10 di bulan Muharram. Nah, ini jadi ampunan yang diberikan oleh Allah SWT kepada bangsa manusia yang pertama kali, yaitu terjadi pada bulan Muharram. Karena itu para ulama juga menganjurkan kalau kita anak cucu Nabi Adam alaihissalam, kita banyak berbuat maksiat, maka sangat tepat kalau kita memohon kepada Allah ampunan itu pada bulan Muharram. Kira-kira kita yang hidup zaman sekarang, kalau Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa digoda oleh satu iblis, ya, kemudian larangannya hanya satu, yaitu jangan makan buah kekekalan yang menurut bahasa iblis ya, atau bahasa Melayu mungkin buah khuldi ya, bahasa Melayunya. Ternyata Nabi Adam seorang iblis ya,
Sama satu larangan, jangan makan atau mendekat satu pohon. Itu Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa alaihissalam. Permasalahannya kita zaman sekarang, berapa penggoda iman kita ini berapa? Apa cuma seorang iblis? Atau anak cucu iblis yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan dan miliaran? Kalau dulu larangan cuman fala taqraba hadhihi syajarah, jangan mendekat pohon ini, itu saja larangan. Kalau sekarang larangannya dari Allah banyak sekali, dan berapa banyak larangan-larangan syariat itu yang kita terjang. Maka sungguh sangat mengecewakan ya, sungguh sangat ironis, sungguh sangat sedih kalau anak cucu Nabi Adam tidak pandai mempergunakan bulan Muharram sebagai bulan maghfirah, bulan minta ampun, bulan turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat menyedihkan ya. Sayang sekali kalau tidak diambil manfaat. Karena itu mari kita mempergunakan waktu yang sangat baik ini untuk banyak-banyak baca istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu peristiwa. Peristiwa yang lain, orang yang berdoa pada bulan Muharram ini kebanyakan diterima oleh Allah SWT. Orang yang pasrah, mempasrahkan diri kepada Allah SWT dalam kehidupannya, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita pasrah kepada Allah, ketentuan Allah kita terima. Sebagaimana contoh tatkala Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa mempunyai lawan juga ya. Kalau Nabi Adam tadi lawannya iblis, ya. Kalau Nabi Musa lawannya adalah Fir'aun. Nah, Fir'aun ini ya satu generasi manusia yang luar biasa dia. Kekuasaannya luar biasa ini sebenarnya. Cuman kesombongannya juga luar biasa. Bukan sekedar zalim, bukan sekedar kafir, tapi mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Dia mengaku sebagai Tuhan. Nah, ini juga zaman itu belum ada orang yang mengaku menjadi Tuhan, tapi Fir'aun justru mengaku sebagai Tuhan. Tatkala ditantang oleh Nabi Musa alaihissalam, kalau Tuhanku, kata Nabi Musa, itu bisa menghidupkan orang dan mematikan orang, apakah engkau juga mampu, hai Fir'aun? Maka Fir'aun dengan pemikirannya ini, yang namanya zaman sekarang dikatakan pemikiran liberal ya. Liberal ini bebas, tidak mau terikat oleh syariat. Maka dia dengan mudahnya mengatakan, oh aku mampu menghidupkan orang dan mematikan orang. Maka dipanggillah dua orang ya, diminta untuk berdiri di dekatnya. Kemudian dia panggil hulu balangnya atau algojonya. Dia perintahkan, kamu bunuh yang sebelah sini dan kamu biarkan yang sebelah sana. Maka algojonya membunuh ya, memenggal kepala yang dekat sini, penggal ya, sementara waktu yang sebelah sana dibiarkan. Maka dia mengatakan, ini aku mampu membunuh atau mematikan orang dan menghidupkan orang. Itu persepsi pemikiran liberal dari siapa sih? Fir'aun. Padahal maksudnya Nabi Musa tidak begitu. Kalau kita mempunyai Tuhan, yaitu Allah SWT, mampu menghidupkan dan mematikan, itu menghidupkan dari yang tidak ada. Ya, Nabi Adam misalnya tidak ada, maka diciptakan dari tanah liat, kemudian dihidupkan, diberi nyawa. Itu namanya menghidupkan sesuatu yang tidak ada. Kemudian dari bahan tanah yang tanah itu mati dihidupkan.
Kemudian kalau mematikan, ya sudah, mencabut nyawa seseorang. Itu kemampuan atau itu adalah yang dilakukan atau yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan membiarkan seseorang hidup dan yang satu dibunuh, bukan begitu. Ya, tapi karena ya tadi itu keterbatasannya pemikiran Fir'aun, apalagi keliberalannya, pemikiran yang liberal, maka dia kacau ini, ya, dia rusak, dia punya otak rusak. Nah, kalau dilihat dari mana otak rusak tersebut, ya jelas dari nenek moyangnya. Siapa nenek moyangnya kerusakan? Yang tadi menggoda Nabi Adam alaihissalam, yaitu iblis. Ya, hampir sama, semua karena takabur, karena kesombongannya. Saya kembali kepada masalah Nabi Adam dengan iblis tadi. Iblis itu menurut sebagian riwayat, sebelum dia menempat di surga, sebenarnya iblis itu adalah penduduk bumi. Tapi iblis ini mempunyai kelakuan yang baik, bahkan ahli ibadah, menurut sebagian riwayat. Kemudian tatkala Allah SWT memerintahkan kepada para malaikat, ya biasa, untuk datang ke bumi, menurunkan rahmat, menurunkan hujan, menurunkan ini dan itu, maka sebagian para malaikat itu melihat ini ada makhluk dari bangsa jin, ya, yang namanya iblis ini luar biasa ini, khusyuk ibadahnya, taat kepada Allah, bahkan bukan sehari dua hari, puluhan tahun, ratusan tahun. Ini luar biasa ini. Maka para malaikat yang ditugaskan turun ke bumi untuk menyebarkan rahmat Allah dan lain sebagainya tertarik. Ya kalau bahasa sekarang mungkin dikatakan jatuh cinta, barangkali begitu ya. Kemudian minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau boleh ini si iblis ini kan dia luar biasa ini, akan kami bawa masuk ke surga. Maka diizinilah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk iblis ini masuk ke surga, hidup bersama dengan para malaikat. Maka tatkala iblis ini berada di surga, ternyata juga luar biasa, ibadahnya tidak berubah. Terus dia ahli sujud, ahli zikir, pokoknya ahli ibadah sampai ribuan tahun. Luar biasa ini. Cuman dia menyadari bahwa para malaikat, kawan-kawannya yang hidup di surga itu diciptakan dari cahaya, sedangkan dirinya dengan juga bangsa jin yang lain yang ada di dunia itu diciptakan dari api. Namun kelakuannya sama dengan para malaikat, luar biasa. Tatkala di bumi, kemudian tatkala di surga. Nah, di suatu masa Allah SWT menciptakan Nabi Adam dari tanah liat. Dari tanah liat. Kemudian setelah Allah meniupkan roh dan Nabi Adam alaihissalam hidup, maka Allah perintah kepada para malaikat, yaitu penduduk surga. Jadi penduduk surga itu adalah para malaikat, kecuali satu yang namanya iblis. Mulhak itu diikutkan dengan bangsa malaikat. Karena itu khitabnya Allah SWT di dalam Al-Quran dikatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama. Wa idh qulna, dan tatkala kami katakan lil malaika, kepada bangsa malaikat, tidak menyebutkan bangsa jin, karena cuma satu. Ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama. Tatkala kami katakan kepada para malaikat, usjudu, hormatlah, sujud hormat, li adama, kepada Adam. Fasajadu, maka para malaikat yang ada di mana? Surga itu semua sujud, karena memang bangsa malaikat. Bangsa malaikat itu tidak diberi nafsu oleh Allah SWT, sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah maka dilakukan. Tanpa pikir panjang, tanpa menggunakan otak, rasio. Beda dengan si iblis tadi itu. Si iblis berpikir, kalau malaikat itu kan terbuat dari cahaya,
Kemudian dia berpikir, sedangkan aku, kata si iblis, terbuat dari api. Lah ini manusia namanya Adam terbuat dari tanah. Padahal tanah itu kan di bawah. Ya diinjak kaki lah, namanya tanah kan diinjak kaki. Tapi kalau api sifatnya kan menjulang tinggi. Nggak ada yang api itu turun ke bawah. Kalau kita menghidupkan api selalu menjulang tinggi. Ya dah. Kalau tanah tempatnya di bawah, maka dia berpikir, kalau begitu aku yang terbuat dari api tentu lebih mulia daripada Adam yang terbuat dari tanah. Ini tidak taat kepada perintah Allah. Dia menggunakan logika, dia menggunakan akal pikiran. Kebetulan pikirannya liberal, maka dia menolak syariat sujud kepada Adam alaihi salam. Maka dikatakan illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Aba, enggan, wastakbaru, dan sombong. Dari mana sombongnya? Karena dia menggunakan logika, akal, pikiran. Dia tidak taat kepada syariat Islam yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastakbaru, dan sombong. Wa kana minal kafirin, maka iblis ini adalah termasuk dari kalangan orang-orang kafir. Ya dah. Jadi pertama kali yang menolak syariat dari Allah SWT adalah iblis, yang perjalanannya itu panjang. Ada lagi salah satu sebelum nanti Fir'aun, ya, saya sebutkan yang kita kenal. Ada anaknya Nabi Adam bernama Qabil. Ini juga pernah menentang syariat Allah. Tatkala diperintahkan jangan menikah dengan saudara kembarnya, boleh menikah silang, karena anak Nabi Adam itu selalu kembar-kembar, laki perempuan, ya. Maka syariat diturunkan saat itu adalah boleh menikah dengan saudara kandungnya, tapi tidak boleh dengan saudara kembarnya. Kakak beradik boleh menikah zaman itu, tapi saudara kembar tidak boleh. Kebetulan ini Qabil mempunyai saudara kembar perempuan yang cantik jelita. Sedangkan adiknya namanya Habil punya saudara kembar, ya cantik tapi kurang elok. Lebih cantikan saudara kembarnya, kakaknya, yaitu si Qabil. Maka menurut syariat yang diterapkan oleh Allah kepada Nabi Adam dan anak-anaknya, maka harus menikah itu silang, tidak boleh dengan saudara kembarnya. Maka iblis yang liberal tadi itu menggoda anaknya Nabi Adam. Katanya, kenapa kamu bersedia menikah dengan saudaranya Habil yang kurang cantik itu? Ya dah, padahal kamu punya saudara kembar yang sangat cantik. Kenapa kamu harus ikut perintah Allah? Yang ringkas cerita, maka si Qabil yang jahat ini, ya, yang digoda oleh setan ini, digoda oleh iblis ini, akhirnya menikah dengan saudara kembarnya. Sebelum menikah, yaitu membunuh adiknya yang bernama Habil. Ini juga adalah pemikiran-pemikiran liberal, ya dah. Jadi bukan taat kepada syariat, tapi menggunakan otaknya sebagai barometer untuk melangkah dalam kehidupan. Jelas ya? Nah, langsung masih banyak, langsung kita lari lagi kepada siapa? Fir'aun, musuhnya Nabi Musa alaihissalam. Yang ringkas cerita, Nabi Musa akhirnya dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala bantuannya, bala tentaranya. Maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah SWT, sebagaimana riwayat yang masyhur, ya, dengan membelah lautan dengan memukulkan tongkat kayunya, ya, brak, sudah terpisah, terbelah. Maka Nabi Musa melewati, dengan orang yang beriman melewati itu lautan, dasaran laut. Kemudian Fir'aun ngikut dengan bala bantuannya ini, bala tentaranya ngikut di belakangnya. Nah, tatkala Nabi Musa alaihissalam sampai ke seberang sana, kemudian laut itu kembali menutup. Nah, peristiwa itu terjadi juga pada bulan Muharram, yang menurut para ulama tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Ya, jadi luar biasa ini.
Allah menyelamatkan siapa? Nabi Musa pada bulan Muharram. Kenapa? Ya Nabi Musa berdoa. Kok kebetulan ini pada bulan Muharram. Karena ini kalau kita tidak memanfaatkan bulan Muharram untuk banyak berdoa, rugi. Sayang gitu ini. Ya, ini manfaat-manfaat yang terjadi pada bulan Muharram. Ya ikhwan, ini peristiwa-peristiwa sejarah ini sampai sekarang masih terpelihara ini. Banyak peristiwa-peristiwa sejarah semacam itu masih terpelihara. Di Mesir, alhamdulillah saya sudah pernah ke Mesir ya. Dan saya sengaja menengok mayat muminya Firaun. Itu muminya Firaun ada di museum. Museum sini juga museum ya. Itu diletakkan di meja terbuat dari kaca. Kalau orang Indonesia mengatakan etalase, saya tak tahu di sini. Kalau ada orang jualan itu ada contoh-contoh barang ditaruh di meja yang ada kacanya, ya dah. Di sini juga etalase, mudah-mudahan sama ya. Tapi ya itulah ya, meja itu semacam ini. Kemudian kelihatan di situ ada beberapa mumi. 1, 2, 3, namanya Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3, Ramses 4 dan beberapa. Ini saya masih ingat, jadi kalau mau masuk ke museum itu bayar kita. Pakai uang sana, uang Mesir sana. 100 pokoknya, banyak 100 lah, mahal pokoknya ya. Saya lupa sudah ke sana. Mahal itu bayarnya. Untuk hitungan orang Indonesia bayar segitu mahal, ya. Mau lihat mayat saja, kalau di Malaysia banyak kan mayat, ya dah. Di Indonesia lebih banyak kan lagi mayat. Sana bayar lihat mayat, ya, mayat Firaun. Tapi karena kepingin melihat sejarah, bukan karena cinta Firaun, enggak. Apalagi waktu itu saya dengan kerombongan keluarga ini habis ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari Madinah kita berangkat ke Mesir. Saya cakap sama saudara-saudara saya, juga sama ayah dan ibu saya. Saya mengatakan begini, kita kemarin melihat berziarah ke makamnya manusia yang paling mulia seluruh dunia. Wah, sekarang kita melihat manusia yang paling celaka seluruh dunia. Karena habis ziarah ke makam Rasul, kemudian kita melihat muminya Fir'aun. Bukan karena itu keinginan kita, cuman karena travel ini ya, travel tour yang mengaturnya terpaksa kita ikut, kayak begitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ketika di sana ternyata yang namanya mumi itu barangkali seperti boneka kayu. Semula saya melihat mau masuk ini berpikir, wah ini menakutkan. Ternyata setelah sampai di mumi itu ya biasa, seperti boneka-boneka yang sekarang ditaruh di kedai-kedai pakaian ya, kemudian dikasih baju ini ya dah. Ada yang warnanya hitam, ada yang kuning gitu kan. Kedai-kedai dari plastik gitu ya. Macam itulah lihat. Cuman yang asli adalah giginya kelihatan asli ya. Rambutnya sedikit ada. Pokoknya gitu, kukunya kelihatan asli. Kalau kita itu yang kita pikirkan ya agak takut juga ya. Tapi kalau kita melihat dari secara utuh, oh ternyata macam boneka. Macam itulah kurang lebih. Baik ya ikhwan, dulu ada seorang profesor ini ingin mempelajari tentang mumi-mumi Fir'aun. Mumi-mumi Ramses pertama, Ramses kedua, Ramses ketiga dan seterusnya. Setelah dipelajari dengan penelitian ternyata dia menemukan Ramses kedua itu mengandung air garam atau mengandung garam asin. Yang Ramses pertama biasa-biasa saja, mumi biasa. Ketiga biasa, keempat, kelima, keenam biasa. Tapi yang kedua ini justru pada badannya ini mengandung garam. Setelah dipelajari, Fir'aun keberapa? Ya Fir'aun kedua ini yang lawannya Nabi Musa. Sedangkan yang lain-lain tidak pernah tenggelam. Tapi Ramses yang kedua atau Fir'aun yang kedua inilah yang pernah tenggelam. Yang di dalam Al-Quran dikatakan kemudian setelah tenggelam dilemparkan lagi, dibuang oleh air laut karena bumi tidak mau menerima jasadnya. Jasad si Fir'aun diuntahkan lagi. Ternyata dilemparkan lagi oleh air lautan dan dia terdampar di tempat yang semula dia berangkat mengejar Nabi Musa alaihissalam. Maka oleh masyarakat setempat ditemukan itu jasad,
kemudian dimumikan dan sampai sekarang masih mengandung garam. Kemudian profesor ini yang orang barat ya, kemudian masuk Islam, dikatakan gara-gara meneliti jasadnya Fir'aun, kemudian dia melihat dari kitab-kitab suci yang dia yakini ada, misalnya kitab Taurat, kitab Injil, kemudian Al-Quran, dibanding-bandingkan, ternyata yang paling lengkap justru ada di dalam Al-Quran, karena diterangkan di situ bahwa jasadnya Fir'aun tidak diterima oleh bumi, kemudian dilemparkan ulang, dan akhirnya zaman sekarang masih bisa diteliti, ya dah, bahwa jasad itu mengandung garam. Akhirnya si profesor ini masuk Islam gara-gara meneliti jasadnya Fir'aun. Luar biasa. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang bisa dilihat kasat mata sampai sekarang. Memang dijaga oleh Allah SWT agar kita ini berpikir, oh iya, memang demikianlah kejadian-kejadian yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kembali lagi ma'asyiral muslimin, kita membahas tentang bulan Muharram ya. Nah, maka pada kejadian-kejadian bulan Muharram ini ya perlu dipelajari ulang, masih banyak peristiwa-peristiwa ya. Bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW ya, ini ada satu peristiwa yang sebagai landasan amalia warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni Asy'ari Maturidi ya, Sufi ya. Ini perlu mengerti sejarah, karena dengan sejarah itu bisa berdalil. Antara lain banyak kita ini beramal ibadah, yang amalan ibadah itu kadang-kadang oleh orang di luar dikatakan itu tradisi, itu adat istiadat, nggak ada dalilnya, ya dah, maka diharamkan, dilarang. Padahal sebenarnya adat istiadat itu boleh kalau tidak bertentangan dengan syariat. Nah, tatkala Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, tatkala beliau sudah ada di kota Madinah, maka suatu saat beliau mendengarkan bahwa orang-orang Yahudi itu berpuasa pada hari Asyura, berpuasa. Kemudian ditanya orang-orang Yahudi itu, kenapa kalian berpuasa pada hari Asyura ini, 10 Muharram? Katanya, oh ya, dulu Nabi Musa alaihissalam tatkala diselamatkan dari kejaran Fir'aun, sebagaimana tadi saya terangkan, itu terjadi pada hari Asyura, dan Nabi Musa alaihissalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berpuasa. Karena Nabi Musa berpuasa, maka kami sebagai pengikutnya mentradisikan, membiasakan puasa itu setiap hari Asyura. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat, nahnu aula bi Musa minhum, kami kita ini lebih berhak ya terhadap amaliannya Nabi Musa daripada mereka. Karena orang-orang Yahudi di zaman itu sudah banyak yang yuharrifunal kalima mawadhi'ihi, mentahrif, merubah-rubah isi Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Sudah banyak dirubah-rubah, sudah banyak pemalsuan-pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sedangkan Nabi Muhammad langsung mendapatkan wahyu dari Allah, sebagaimana juga Nabi Musa mendapatkan wahyu langsung dari Allah, sesama Nabi. Maka Nabi mengatakan, aku lebih berhak untuk melestarikan ajaran Nabi Musa daripada mereka, para penggede-penggede Yahudi. Ya, ini tradisi tapi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hanya saja tatkala Nabi Muhammad SAW mengajak umat Islam untuk berpuasa pada hari Asyura, bulan Muharram, 1 hari, kemudian tahun berikutnya Nabi merasa kurang nyaman. Kenapa? Karena sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka Nabi perintah khaliful Yahud ya, khaliful Yahud, kalian harus berbeda dengan orang Yahudi walaupun urusan puasa.
Sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Kalian umat Islam hendaklah berpuasa satu hari sebelumnya, yaitu 9, 10, au yauman ba'dahu, atau 10 dan 11. Ya dah. Biar apa? Biar berbeda dengan orang Yahudi. Ini tradisi puasa yang kalau sama hanya mengambil tanggal 10, ini berarti sama dengan perilakunya orang Yahudi. Agar tidak sama, maka diislamkanlah adat istiadat itu diislamkan oleh Nabi menjadi 9, 10 puasanya atau 10, 11. Maka tradisi-tradisi yang kita temui di masyarakat kita selagi sudah diislamkan alias sudah dibingkai dengan syariat Islam, tidak masalah, tidak apa-apa. Ya dah. Banyak kok. Banyak. Contoh ya. Dulu bangsa Melayu tatkala awal-awal Islam masuk, bangsa Melayu ini mengikuti ulama-ulama zaman terdahulu ya. Luar biasa, yang pada akhirnya seperti generasinya Wali Songo itu mengajarkan pakaian-pakaian yang ya semi-semi ke Arab-Araban gitu ya, semi Arab, atau juga sedikit dikolaborasi dengan sarung ya dah. Maka orang Indonesia, orang Malaysia kan banyak menggunakan sarung ya dah, menggunakan top kan begitu, banyak. Nah, berjalanlah sedikit demi sedikit, dan itu setiap orang yang datang ke mana? Ke musola, ke surau, ke masjid, yaitu pakaiannya. Maka untuk warga Melayu di Nusantara ini seakan-akan mengatakan bahwa pakaian Islam atau baju Muslim itu adalah pakai sarung, pakai baju, kan demikian. Ya dah. Kemudian datanglah, kalau ke Malaysia ini bangsa Inggris, kalau ke Indonesia bangsa Belanda, yang mana pakaiannya bangsa Inggris dan Belanda itu pakai celana panjang pantalon, ya. Bahkan ulama-ulama kita zaman dahulu kala sebagian mereka mengatakan jangan pakai celana panjang pantalon. Kenapa? Karena itu adatnya orang kafir. Karena baik orang Inggris maupun orang Belanda datang ke bumi Nusantara dengan membawa agama Kristen, ya dah, membawa agama Kristen ya, Nasrani. Maka kita dilarang, keluarga-keluarga Muslim jangan pakai pantalon zaman itu. Tapi pada akhirnya karena sudah banyak yang menggunakan, ya dah, menjadi adat. Maka bangsa Indonesia, bangsa Malaysia dan lain sebagainya mengatakan yang penting tidak membuka aurat. Ya, yang penting celana itu bisa menutup aurat. Maka biasa sekarang, betul? Ya dah, itu adat, ya diislamkan. Lah, kecuali kalau celananya celana pendek. Kalau menurut mazhab Syafi'i kan termasuk yang wajib ditutupi auratnya itu kan, mohon maaf ini kan paha yang di atas lutut ini kan tetap wajib ditutupi. Ya, yang melanggar ya seperti olahragawan yang pakai celana pendek kan melanggar syariat Islam itu ya, khususnya mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab lain ada mengatakan tidak, tapi kita bicara mazhab Syafi'i, ya dah. Nah, maka kita kadang-kadang masuk, bahkan kita ke masjid ya pakai celana panjang, yang penting tidak menutup aurat. Dan sekarang sudah biasa, ya dah. Walaupun dulu pernah dilarang, karena apa? Seakan-akan sudah diislamkan, yang penting tidak menutup aurat. Itu perubahan-perubahan, ya dah. Nah, ya diislamkan. Demikian juga adat-adat yang lain, Ini masjid ini, itu kan punya menara, betul? Menara kan? Menara ini punya siapa? Menara ini asalnya adalah milik kaum Majusi. Orang Majusi itu menyembah api, maka apinya diletakkan di suatu tempat yang tinggi. Nah, misalnya ini api ya, ditaruh tempat yang tinggi begini. Misalnya ini pancan ya, ini pancan, taruh tempat tinggi begini. Sudah? Maka disembah oleh mereka. Nah, tempat yang tinggi ini namanya tempat api, bahasa Arabnya manar. Al-manaru yaitu mahallun nar. Al-manar adalah tempatnya api. Kemudian diadopsi, ya dah, dan diislamkan
maka jadilah menara yang di atasnya nggak ada apinya, justru ada mikrofonnya untuk azan. Allahu Akbar bisa didengar ke segala penjuru. Namanya adat yang sudah diislamkan, tidak bertentangan dengan syariat. Tapi andai kata menara ini masih dipasang api, ya problem, ya dah. Menjadilah penyembahan bangsa Majusi. Jelas? Ini termasuk adat yang boleh dipergunakan. Ya, tidak salah, karena bisa dikatakan sudah diislamkan lah oleh syariat. Banyak. Jadi saya katakan ini ada baju koko ya, baju koko apa baju takwa ini kayak Said Amru ini, kalau sini baju apa namanya? Baju Melayu. Ya, baju Melayu. Kalau orang Indonesia mengatakan baju koko, ya, atau baju takwa. Takwa itu takwa, dari takwa, baju ketakwaan, jadi takwa orang Jawa ya, orang Jawa. Sebenarnya baju ini itu ada Cina. Coba kalau lihat zaman dahulu kala ini ada film Brasley ini, kan bajunya begitu. Ya cuman talinya aja berbeda-beda, ya dah. Tapi kemudian di style lah oleh orang-orang Melayu yang mayoritasnya menjadi putih-putih. Putih kemudian dengan kancingnya yang berbeda, ya dah. Pada akhirnya terkesan, wah ini kalau berpakaian demikian kolaborasi dengan peci, maka menjadilah baju muslim ala Nusantara. Padahal hakikatnya kalau di Cina ini baju Cina yang adatnya adat mereka. Cina ya macam-macam agamanya bukan muslim yang kita bicarakan. Ya, bangsa mereka di Cina sana. Ada yang Tionghoa ada macam-macam lah ya. Agamanya saya tak paham sekali di sana. Yang jelas bukan muslim yang kita bicarakan. Kemudian masuk ke Melayu diislamkan, menjadilah baju koko atau baju takwa atau baju apa tadi? Melayu, ya dah. Tidak apa-apa, tidak bertentangan dengan syariat. Banyak. Mungkin di antara kita ada yang selamatan misalnya mengadakan kenduri. Ada yang suka membuat bubur merah misalnya. Sini ada juga bubur merah. Apa itu bubur ya? Apa bubur? Kalau orang Jawa mengatakan bubur itu bubur juga ya. Bubur tapi warnanya merah. Nah itu kalau bulan Safar biasanya keluar itu bubur merah. Gimana, boleh apa tidak? Ya boleh saja. Yang penting makannya pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ya dah. Ya, tidak apa-apa. Masa ini tidak boleh ini. Tidak boleh ada bubur macam gini. Namanya kata orang Jawa jenang sapar, kata orang Jawa. Bubur sapar atau jenang sapar. Sapar itu orang Jawa mengatakan sofar. Bulan sofar itu loh. Itu keluarlah makanan-makanan khusus, tradisi. Tidak apa-apa, tidak masalah, tidak berdosa. Ya dah. Karena umat Islam pun demikian, menggunakan apa yang sudah menjadi tradisi umum kemudian diislamkan, asalkan tidak ada ritual-ritual kekafiran. Jelas? Asalkan tidak ada ritual-ritual kekafiran. Kalau orang mengeluarkan bubur sofar tadi itu, jenang sapar kata orang Jawa, tapi dengan ritual-ritual yang menyembah jin misalnya, ya enggak? Saya tidak paham ya, mungkin doa hong wilaheng barangkali ya, saya tidak kenal ini ya, tak tahu saya. Itu ditujukan kepada penunggu pantai selatan. Pernah dengar Nyai Loro Kidul ya? Pernah dengar kan? Wah, kayak gitu-gitu tidak boleh, jelas, karena bertentangan dengan syariat. Tapi kalau sekedar makan bubur di bulan Safar ya boleh. Saya tak tahu kalau di Malaysia ada ya adat-adat semacam itu ya. Tentu tak sama ya dah. Tapi adat-adat itu selagi tidak bertentangan dengan syariat boleh dilakukan oleh umat Islam. Buktinya apa? Buktinya Nabi sendiri melakukan adat istiadatnya orang Yahudi, yaitu berpuasa pada setiap hari Asyura 10 Muharram. Cuma diislamkan kemudian ditambahi menjadi 9, 10 dan atau 10, 11. Karena itu pandai-pandailah kita mengemas adat istiadat kita, kebiasaan masyarakat ya, agar tidak terjadi syirik kepada Allah. Maka kita perlu untuk menyesuaikan dengan syariat Islam yang bisa kita lakukan dan kita amalkan.
Itu termasuk tata cara bagaimana kita bermasyarakat khususnya di wilayah Melayu. Ya, kalau di Indonesia itu ada juga orang kalau datang ke makam kuburan, nah, itu biasanya menaburkan bunga, meletakkan bunga begini di atas pusara. Ya, di sini ada, mungkin sebagian kalau di film-film ada itu ya, tapi tak tahu kalau di masyarakat masih ada. Ada ya, ya orang-orang tua-tua gitu ya. Itu ada yang mengatakan, itu kan adatnya Hindu katanya, adatnya Hindu, ngapain kita ikut, bukan syariat Islam. Ini yang mengatakan itu adatnya Hindu karena kurang mendalam dalam mengaji, kurang mendalam. Ya, ilmunya masih belum cukup ini. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah perintah atau memberi contoh. Ya apa? Suatu saat Nabi Muhammad ini jalan, ya karena waktunya sudah agak malam ya, saya ringkas saja pada hadis pemahamannya saja ya. Dalam hadis diterangkan Nabi Muhammad tatkala jalan, maka beliau menemukan kuburan, ada 2 kuburan yang berdekatan. Kemudian Nabi Muhammad minta diambilkan pelepah kurma. Ya. Pelepah kurma bahasa Arabnya al-jarid. Jadi hadisnya itu namanya hadithul jarid. Al-jarid pelepah kurma. Yang ringkas cerita, Nabi Muhammad SAW meminta 2 pelepah kurma, yang satu ditancapkan kepada kuburan yang sebelah kanan, yang satu sebelah kiri di bagian kepala. Kemudian beliau berdoa, mudah-mudahan selagi pelepah kurma ini masih basah, masih segar, mudah-mudahan mayit yang di dalamnya ini mendapatkan keringanan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, itu bukan disiksa karena sesuatu yang besar. Apa? Misalnya perzinaan, itu kan sesuatu yang besar, ya dah. Mencuri, membunuh sesuatu yang besar. Enggak, tapi sebenarnya mayit ini disiksa karena sesuatu yang ringan. Apa? Yang satu disiksa, di dalam hadis dikatakan karena dia ini tidak hati-hati kalau ketandas, buang air kecil, atau bahasa Indonesianya kencing ya. Kalau kencing tidak hati-hati sehingga dia ini kemana-mana, air kencingnya ini kembali kemana-mana. Apa bahasa Malaysianya nih? Memercik kemana-mana, ke bajunya dan segala macam, ke badannya tidak disiram sehingga kalau sholat maka tidak sah. Ya, maka ternyata orang yang demikian ini di kuburan disiksa. Kemudian Nabi Muhammad berinisiatif mendoakan kepada Allah SWT untuk si mayat, tapi dengan memberi contoh, yaitu meletakkan apa tadi? Pelepah korma. Sudah, yang satu Yamsi bin namimah, yang satu ini jenazah sukanya ini namimah. Namimah itu menggunjing. Ya, kayaknya mohon maaf ini sepertinya yang sebelah sini ini laki-laki. Kalau orang laki-laki kan mohon maaf ya, kalau buang air kecil kan sukanya berdiri. Ya dah. Yang sini kayaknya perempuan. Kenapa? Karena suka gunjing. Biasanya suka gunjing kan ibu-ibu ya, puan-puan. Walaupun laki juga banyak menggunjing, tapi kebiasaannya ibu-ibu kan begitu. Barangkali demikian. Ya dah. Maka dua-duanya dimintakan doa dengan cara menancapkan dahan. Nah, tatkala para ulama datang ke Nusantara cari pelepah korma susah, maka digantilah dengan bunga. Ya dah. Selagi bunga itu tetap segar, maka diharapkan selama itu juga mayit yang dikuburkan di kuburan ini mendapatkan keringanan siksa bila mana memang banyak kesalahan-kesalahan dari si mayit. Ini kan adat istiadat, tidak masalah, ada dalilnya ada. Memang tidak sama ya dengan apa yang dilakukan Nabi. Mungkin orang non-muslim, orang kafir melakukan yang sama, tapi ini sudah diislamkan. Ya dah, dengan niat mengikuti ittiba bin Nabi, ikut kepada perilaku Nabi, yaitu Nabi menancapkan dahan, sedangkan kita menabur bunga. Dahan itu adalah bagian dari pohon, bunga juga bagian dari pohon. Kedua-duanya adalah makhluk hidup. Ya dah. Padahal dikatakan dalam Al-Quran, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah apa? Apa di sini boleh makhluk hidup macam kita-kita, malaikat, jin, ya dah.
jin muslim maksudnya, atau juga benda-benda mati seperti pohon, bangku dan lain sebagainya. Itu semuanya yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah segala apa yang ada di muka bumi dan yang ada di langit, yang di langit juga di muka bumi, bahkan juga di lautan, semuanya bertasbih kepada Allah SWT. Maka di sini bunga-bunga pun bertasbih kepada Allah SWT, seperti dahan juga bertasbih kepada Allah SWT. Nah, ini namanya adat yang sudah diislamkan. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, barangkali itu sedikit yang dapat saya sampaikan dalam awal jumpa kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah SWT di dalam kesehariannya menjadi pengikut-pengikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita sebagai orang-orang Melayu di Nusantara, kita akan berpegang teguh dengan mazhab fikihnya Imam Syafi'i dan juga mengikuti tasawufnya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ya, yang masih banyak lagi ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu adalah panutan-panutan kita yang perlu kita lestarikan ajaran-ajaran mereka sehingga menjadilah bangsa Melayu yang beradab dengan tata sopan santun yang baik seperti yang kita temui dan kita dapatkan pengajaran dari para guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada cakap-cakap saya kurang dipahami atau kurang dimengerti atau mungkin juga tidak tepat di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.